Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwafillah rahimakumullah. Kita masuk di pembahasan kedua tentang dhamir ya. Ini tentang dhamir mustatir. Yang lalu kita sudah bahas tentang dhamir baris ya. Dhamirul baris. Ini ada yang muttasil, ada yang munfasil. Sekarang kita akan lihat bagian kedua. Ini halaman 232 ya. Tsaniyan ad-dhamirul mustatir. Dhamir yang mustatir. Apa itu dhamirul mustatir? Huwa ma laisa lahu suratun fil lafz, yaitu yang tidak memiliki bentuk dalam lafaz. Kalau yang lalu ad-dhamirul baris itu apa? Ma lahu suratun fil lafz, yang memiliki bentuk dalam lafaz. Artinya kalau disebut ada dalam lafaz itu, atau kalau ditulis dia tercantum. Nah, ad-dhamirul mustatir ini sebaliknya. Dalam lafaz dia tidak disebutkan, dalam tulisan dia tidak tercantum. Contohnya nahud dhamiril mustatir, contoh dhamir al mustatir fikum wa jaa min qaulika ya, Zaidun jaa. Ini seperti yang ada pada lafaz kum. Di dalam lafaz kum itu sebetulnya ada dhamir di situ, tapi tidak tertulis. Itu namanya mustatir. Ya. Demikian pula ucapan ya, dari ucapan Anda lafaz jaa itu, jaa. Ya. Ketika Anda berkata Zaidun jaa, itu ada dhamir di situ. Pada lafaz kum, ini fi'lu amrin mabniun 'ala sukun. Itu merupakan fi'il amr mabni sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ant. Ya, berupa dhamir ya, fa'ilnya. Di fa'il dari kata kum itu fi'il amr ya, qama yaqumu kum. Fa'ilnya berupa dhamir yang mustatir, dhamir yang tersembunyi, tidak punya bentuk dalam lafaz. Dan mustatirnya wujuban, secara wajib. Ya, takdiruhu ant. Misalkan di situ dikatakan kum anta. Nah, tapi tidak tertulis ya. Dia wajib tidak tampak. Mustatir wujuban. Demikian pula lafaz jaa. Ya ini fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah, ini juga dhamirnya mustatir, cuman bedanya kalau yang pada lafaz kum itu wujuban, tapi pada lafaz jaa itu jawazan, tidak wajib, dia boleh. Artinya boleh tampak, boleh tidak. Nanti ada penjelasan lebih detail di bawah ya tentang perbedaan dhamir ini. Nah, di sini ada tanbih ya oleh muallif, ada peringatan. Yakhtassul istitaru bi dhamirir raf'. Ini penting ya. Dikhususkan istitar atau ketidaktampakan ya, atau tidak tampaknya dhamir itu dikhususkan bi dhamirir raf'i. Dikhususkan dengan dhamir rafa' saja. Artinya kalau kita dapati dia mustatir itu otomatis dia itu fi mahalli raf'in. Jadi faqulu dhamirin mustatirin fi mahalli raf'. Semua dhamir mustatir itu dalam posisi rafa. Nanti terlepas beda-beda posisinya ya. Bisa fa'il, bisa naibul fa'il ya. Bisa isim kana dan saudara-saudaranya. Jadi bisa banyak bentuknya. Tapi yang jelas dia fi mahalli raf. Nah, kemudian beliau memaparkan beberapa contoh dari nas Al-Qur'anul Karim. Amsilah. Yang pertama dalam suratul Alaq ya, qala ta'ala, bagian pertama, ayat pertamanya.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu lafaz iqra. Di semua bentuk fi'il amr yang pelakunya anta itu mustatir wujuban. Di semua bentuk fi'il amr yang pelakunya orang kedua, tunggal laki-laki itu pasti dia mustatir wujuban. Ad-dhamirul mustatiru ba'da iqra fi mahalli raf'in fa'il. Jadi pada lafaz iqra itu ada anta di situ. Makanya biasa diterjemahkan bacalah, maksudnya bacalah engkau. Bacalah oleh Anda. Ya. Ad-dhamirul mustatiru ba'da khalaqa. Nah, juga ada dhamir mustatir setelah lafaz khalaqa sebagai fa'il ya. Ini fi mahalli raf'in fa'il. Dua-duanya fa'il. Cuman bedanya tadi pada fi'il amr dia wujuban. Kalau pada fi'il madhi khalaqa dia jawazan. Ya, tapi sama-sama mustatir. Contoh yang kedua, ini kalau kedua ini fi'il mudhari semuanya ya dalam suratul anbiya ya. Qala ta'ala la yus'alu amma yaf'alu. Ya, ada lafaz yus'alu, ada lafaz yaf'alu. Nah, ad-dhamirul mustatiru ba'da yus'alu, dhamir mustatir setelah kata yus'alu itu fi mahalli raf'i, juga posisinya rafa. Jadi ingat semua dhamir mustatir itu fi mahalli rafa. Terlepas dia wujuban atau jawazan, semuanya fi mahalli raf'i. Hanya saja pada lafaz yus'alu ini kan bentuk pasif ya. Bina majhul ya. Masih ingat kaidahnya fi'il mudhari kalau dibuat pasif di dhammah awalnya ya, dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhir, di fathah sebelum akhir. Jadi perhatikan lafaz yus'alu ya, itu kan sebetulnya dari kata sa'ala yas'alu ya. Dari lafaz sa'ala itu apa? Bertanya atau meminta. Yas'alu ya, yas'alu. Kemudian bentuk fi'il mudhari'nya ini diubah jadi bentuk pasif. Nah, kaidahnya kalau fi'il mudhari dhamma awwalu, di dhamma awalnya, nah, diubah jadi dhamma ini. Wa futiha ma qabla akhir, di fathah sebelum akhir. Nah, lihat akhirnya mana? Lam. Sebelum akhir berarti di hamzah. Nah, ini fathah. Makanya dibaca yus'alu. Nah, karena dia bentuknya majhul ya, bina majhul, bentuknya pasif begini, maka yang dicari itu bukan fa'il tetapi pengganti, naibul fa'il. Hukumnya sama, rafa ya. Makanya di sini dhamirnya fi mahalli raf ya, dalam posisi rafa sebagai apa? Naibul fa'il. Kemudian ada juga dhamir pada lafaz yaf'alu. Ini sama-sama mustatir ya. Wadh-dhamirul mustatiru ba'da yaf'alu fi mahalli raf, juga pada posisi rafa. Cuman bedanya yaf'alu ini bentuk aktif bina ma'lum. Makanya yang dicari itu fa'il. Ya. Bisa dipahami ya? Fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian contoh terakhir qala ta'ala, ini di dalam suratul kahfi. Wa ma kana muntasira. Perhatikan ada lafaz kana di situ. Jadi kana ada dhamir di situ. Tetapi bukan sebagai fa'il, bukan sebagai naibul fa'il, tetapi sebagai apa? Isim. Nah, kana itu butuh apa? Butuh isim, butuh khabar. Nah, khabarnya ada di belakang itu, muntasira. Mansub kan? Nah, isimnya mana? Isimnya itu adalah dhamir. Ya, ad-dhamirul mustatiru ba'da kana fi mahalli raf'in. Ya, pada posisi rafa ya, fi mahalli raf ismi kana, sebagai isim kana. Jadi dia posisinya selalu fi mahalli raf, terlepas mau dia mujawazan atau wujuban. Cukup jelas ya? Semua di sini huwa ya, dhamirnya huwa kecuali yang pertama, iqra itu anta. Ini pada khalaqa itu huwa, pada yus'alu huwa, pada yaf'alu huwa,
Ada apa lagi? Kana juga huwa, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan ad-dhamirul mustatiru qisman. Dhamir mustatir itu ada dua macam. Ada mustatirun wujuban, mustatir yang wajib secara wujub, ya, secara wajib. Ada juga mustatirun jawazan, mustatirnya boleh. Artinya tidak harus, ya. Jadi yang pertama dahulu, awalan mustatirun wujuban huwa alladhi la yasihhu ay yahulla mahallahu ismun zahir, yaitu yang tidak sah, tidak boleh, ya, ditempati posisinya oleh isim zahir. Tidak boleh diganti dengan isim zahir, harus dhamir posisinya. Wala dhamirun munfasil, tidak boleh juga ditempati oleh dhamir munfasil. Misal, ya, contoh lafaz fi'il amr, ya. Misalnya kum. Kum ini fi'lu amrin, fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Ya, fi'il amr, fa'ilnya dhamir yang mustatir, wajib ini. Ya, takdirnya anta. Wala yasihu ayyahulla mahalla antal muqaddaru ismun zahir. Jadi tidak boleh, ya, tidak sah, tidak boleh, ya, ditempati posisi anta itu, ya, diperkirakan isim zahir, tidak boleh. Fa naqulu masalan, ya, kita katakan misalnya, ini tidak boleh, kum Muhammadun, tidak boleh. Ya. Kum Muhammadun itu tidak boleh isim zahir, harus dhamir. Dan dhamirnya tidak boleh tampak, ya, tidak boleh munfasil. Wala dhamirun munfasilun fa naqulu kum anta, tidak boleh disebut kum anta, ya. Ala anna anta fa'ilun lil fi'likum, bahwa di mana anta itu sebagai fa'il untuk fi'il kum. Jadi menyebut kum anta, anta kita jadikan fa'il itu tidak boleh. Tapi kalau dijadikan yang lain, mustatirun wujuban taqdiruhu anta, ya, dengan catatan bahwa fa'il kum itu dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta. Jadi fa'ilnya tetap dhamir yang mustatir, bukan anta yang tertulis itu. Nah, terus anta yang tertulis itu sebagai apa? Wa anta zahiru taukid, anta yang zahir itu taukid. Li antal mustatir, bagi anta yang mustatir, ya. Jadi lafaz kum anta itu secara kalimat memang boleh. Tapi ingat, anta yang ada di sini bukan fa'il. Bukan fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tetap tersembunyi di sini, mustatir wujuban. Di sini ada fa'il di belakang sini, anta, tapi tersembunyi. Nah, terus anta yang ini sebagai apa? Sebagai taukid. Taukid dari anta yang mustatir. Nah, di dalam Al-Quran tuh ada, ya, nahu qaulihi ta'ala. Misalnya firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, uskun itu sebetulnya sudah ada anta di situ, tapi disebut anta lagi itu sebagai taukid. Ya. Selain itu, ya, dalam kitab-kitab i'rab para ulama disebutkannya anta ini salah satu fungsinya agar bisa diatofkan. Ada lafaz wa zaujuk di situ, zauj itu kan atof. Atof zahir itu kan tidak boleh kepada yang tidak tampak. Kalau tidak ada anta di situ, atofnya kemana? Ya, paham, ya? Jadi kalau tertulis uskun wa zaujuka, tidak diketahui kepada siapa lafaz zauj itu ma'tuf. Makanya ditulis salah satu fungsi anta disebutkan. Tapi al-aslunya sekali lagi pada fi'il amr itu sudah ada dhamir fa'il situ, ya. Dhamirun mustatirun wujuban. Kalau disebutkan lagi itu bukan sebagai fa'il melainkan sebagai taukid. Itu yang wujuban. Yang kedua, mustatirun jawazan. Mustatirnya boleh. Apa yang dimaksud jawaz? Huwa alladhi yasihhu ay yahulla mahallahu ismun zahirun aw dhamirun munfasil. Yaitu yang sah atau boleh ditempati posisinya oleh isim zahir atau dhamir munfasil. Nah, ini pada fi'il madhi, ya, pada fi'il mudhari. Ya.
Misal, contohnya Zaidun qama. Bukan qama Zaidun ya, Zaidun qama. Kalau tulisannya qama Zaidun, itu fa'ilnya berarti Zaid. Tapi kalau tulisannya Zaidun qama, fa'ilnya mana? Mustatir. Qama fi'lun madin, fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Wa nastati'u fi hadzal mitsali an na'tiya bil fa'il isman zahiran. Dan dapat pula pada contoh ini kita mendatangkan fa'il dalam bentuk isim zahir. Ya. Zaidun qama gulamuhu. Ya. Zaidun qama gulamuhu, fa'ilnya isim zahir. Atau kita pakai contoh qama Zaidun. Pada lafaz qama Zaidun, itu zahir. Pada lafaz misalnya qama Zaid, nah ini zahir ya, fa'ilnya. Wa nastati'u an na'tiya bil fa'ili dhamiran munfasila. Dapat juga kita mendatangkan sebagai fa'il itu dhamir munfasil. Fanaqul, lalu kita katakan Zaidun ma qama illa huwa. Ma qama illa huwa. Qama ini fa'ilnya mana? Huwa. Di belakang itu. Lafaz huwa yang ada di belakang itu zahir. Itu dhamir tapi munfasil. Itu dhamir yang munfasil. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja posisi atau tempat di mana saja dhamir mustatir itu ada. Baik yang wujuban maupun jawazan. Yang pertama, mawadhi'ud dhamiril mustatir. Tempat-tempat dhamir mustatir. Yang pertama, mawadhi'ud dhamiril mustatiri wujuban. Nah, yang wujuban dahulu kita lihat. Ada 4 ya. Ada 7. Ada 7. Ya. Ad-dhamir yang pertama, awalan ad-dhamirul marfu'u bi amril wahidil mudzakkar. Dhamir marfu dengan perintah, dengan amr. Satu orang laki-laki. Artinya anta, ya. Kalau kita perintah satu orang laki-laki, yang kita perintah itu kan orang kedua, anta. Seperti tadi nahukum. Ini al-fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Kemudian yang kedua, ad-dhamirul marfu'u bi mudhari'in mabdu'in bi ta'i khitabil wahidil muzakkar. Sama anta juga, tapi pada fi'il mudhari'. Ini dhamir yang dirafa dengan mudhari' yang dimulai dengan ta khitab al-wahidil muzakkar. Berarti al-wahidil muzakkar itu maksudnya anta ya. Satu orang laki-laki khitab, lawan bicara. Nahwu taktub. Misalnya lafaz taktub. Itu al-fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Demikian pula yang ketiga, ad-dhamirul marfu'u bi dhamirin mabdu'in bil hamzah. Dhamir marfu ya dengan mudhari yang dimulai dengan hamzah. Berarti saya. Aktubu. Ya, kan fi'il mudhari itu kan dimulainya kan salah satu dari 4 huruf ya. Bisa hamzah, bisa nun, bisa ya, bisa ta. Yang biasa kita singkat Anita itu ya. Serah Anda mau sebut Ana itu boleh, Anita juga boleh ya. 4 huruf itu. Jadi yang wajib, yang wujuban itu kalau dimulai dengan ta tadi yang sebelumnya. Sekarang ini yang dimulai dengan hamzah, berarti saya ya. Nahwu aktubu. Jadi al-fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Yang keempat, yang dimulai dengan nun, naktubu. Ad-dhamirul marfu'u bi mudhari'in mabdu'in bin nun. Ya. Ini dhamir marfu dengan mudhari yang dimulai dengan nun. Berarti nahnu kan pelakunya, kami. Nah, misalnya nahwu di sini naktubu. Contohnya lafaz naktubu al-fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Jadi semua fi'il mudhari itu kan dimulainya dengan apa? Nun, ya, ta, ya. Hanya ini saja. Nah, kalau dimulai dengan a,
Nun. Nah, ini pasti wujuban. Nah, kalau ta, hati-hati kalau ta ini. Ta ini wujuban kalau yang dimaksud itu anta. Karena ada juga ta itu hiya. Ada juga ta itu antum. Ya? Paham ya? Jadi yang dimaksud di sini misalnya taktubu itu pelakunya anta. Karena ada juga taktubu pelakunya hiya. Nah, itu bukan wujuban, itu jawazan. Ada juga yang dimulai dengan ta itu misalnya taktubuna, taktubina, nah, bukan itu. Itu bukan mustatir wujuban. Jadi yang mustatir wujuban untuk ta itu kalau pelakunya anta. Anta, ana, nahnu. Ah, gitu. Fi'il mudhari yang pelakunya anta, ana, nahnu itu mustatirnya wujuban. Kemudian yang kelima, ad-dhamirul marfu'u bismi fi'lin mudhari'in atau ismi fi'li amrin. Nah, dhamir yang dirafa dengan isim fi'il mudhari atau isim fi'il amr. Nah, ini mungkin istilah baru, ini isim fi'il. Di sini kan kita kenal isim ya isim, bukan fi'il ya. Isim ya isim, fi'il ya fi'il. Nah, ada istilah itu namanya isim fi'il. Kenapa disebut isim fi'il? Nah, itu ada catatan kaki yang beliau sampaikan. Asmaul af'al, isim-isim fi'il itu apa? Asma'un taqumu maqamal af'ali fid dalalati ala ma'naha wa fi amaliha. Ini isim-isim yang menempati posisi fi'il ya, fi'il pada dalalah atas maknanya. Ya, dalam penunjukan maknanya dia itu bermakna fi'il meskipun isim. Tulisannya isim tetapi maknanya fi'il. Wa fi amaliha juga dalam amalnya. Nah, bisa dilihat ya dalam syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibni Malik. Nah, itu ada 3 macam. Hiya salah satu anwa. Ada yang pertama ismu fi'li amrin, isim fi'il amr. Ini yang banyak ini ya. Huwa katsir, ini banyak ya. Nahu contohnya lafaz soh. Soh. Nah, bimakna uskut. Soh itu artinya diam. Kalau orang Arab itu bicara kemudian rame gitu, soh itu suruh diam. Sebetulnya soh itu isim, tapi maknanya fi'il amr. Soh itu kayak kita bilang, nah gitu. Mereka bilangnya soh, diam. Wa mah bimakna ukfuf, ya tahan, mah tahan. Ya wa ih bimakna zid au imdi fi haditsik. Zid itu apa? Tambah atau lanjutkan ya, lanjut bicara lanjut ya. Terus. Kalau ada orang ngomong ya, berarti disuruh lanjut. Itu yang banyak. Atau contoh yang lain yang beliau tidak sebutkan di sini itu lafaz yang biasa kita pakai setelah Al-Fatihah. Waladhdallin. Nah, itu ada lafaz amin. Itu juga isim fi'il. Isim fi'il amr. Ya. Kenapa disebut isim? Itu ada tanwinnya itu tulisannya. Aminun. Ya. Tapi maknanya amr. Ya, taqabbal. Ya, terimalah, kabulkanlah. Ya. Baik, kemudian ada juga ismu fi'il madin, isim ya, fi'il madhi. Isim fi'il madhi ini bagaimana? Ini sedikit. Wa huwa qalil. Nah, ini sedikit, tidak banyak. Isim fi'il madhi itu tidak banyak. Nahu contohnya syattana. Syattana bermakna iftaraq. Iftaraq itu apa? Terpisah, terpencar. Wa hayhat. Hayhat artinya bermakna ba'uda, jauh. Dalam Al-Quran itu ada ya, hayhata lima tu'adun, jauh. Ada juga ismu fi'lin mudhari. Ini juga jarang ya. Ismu fi'lin madin jarang, sebagaimana juga ismu fi'lin mudhari'in wa huwa qalil, jarang ya. Nah, contohnya uf ya, bisa kita dengar uf. Nah, bimakna atadajjar. Apa atadajjar itu apa? Mengeluh, apa ya? Ngomel-ngomel ya. Suruh orang tua uf. Artinya saya menggerutu, apakah ya, mengomel apa, jengkel, disuruh jengkel lah orang tua. Apa?
Pokoknya suruh orang tua nggak mau lah, males. Tapi mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Nah, itu namanya uff. Wai bermakna ajab, atau wai yang maknanya aku heran, takjub. Wai. Itu kalau kita mungkin biasanya wow, nah, gitu ya. Nah, itu sebetulnya fiil ya. Isim, tapi kemudian bermakna fiil. Wow, itu artinya saya takjub. Saya heran. Baik, ikhwahillah rahmatullahi alaikum, itu sekilas tentang isim fi'il ya. Jadi kalau ada isim fi'il, baik itu isim fi'il mudhari', isim fi'il amr, maka bentuk fa'ilnya itu dhamir mustatir wujuban. Misalnya lafaz uffin minal kadzib atau sah ya Muhammad. Jadi uff di sini ismu fi'il mudhari'. Mabniyun 'alal kasri. Perhatikan, disebut isim karena bertanwin, uffin. Tapi dia apa? Bermakna fiil. Makanya butuh fa'il. Apa fa'ilnya? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Taqdiruhu ana. Ini ana, ya. Jadi semua yang ana tadi itu wujuban. Fi'il mudhari kan. Kemudian sah juga sama, ini juga fi'il mudhari. Maksudnya isim fi'il, bukan mudhari, amr, maaf. Sah itu isim fi'il amr, menyuruh orang diam, uskut. Ya. Ismu fi'ili amrin mabniun 'ala sukun. Dia adalah isim fi'il amr yang mabni sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Lalu yang keenam, ad-dhamirul marfu'u bi af'ala fit ta'ajjub. Ya. Contohnya redaksi ma ahsana zaidan. Ya, ma ahsana zaidan. Ini menunjukkan ta'ajjub, alangkah. Jadi maknya itu ma ta'ajjub, yaitu artinya alangkah. Alangkah bagusnya Zaid. Di ahsan di sini fi'il ta'ajjub ya. Itu fi'il madhi. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Fal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa ya'udu 'ala ma. Ya. Jadi meskipun dia fi'il madhi, tetapi karena bentuknya menunjukkan ta'ajjub, ya. Jadi meskipun fi'il madhi takdirnya huwa, itu tetap dihukumi wujuban. Kalau tadi huwa yang lain itu kan jawazan ya. Misalnya tadi pada lafaz qama, nah itu jawazan, atau pada fi'il mudhari yas'alu yuf'alu itu jawazan. Tapi pada bentuk ini, jadi dia fa'il dari fi'il ta'ajjub, maka dia dihukumi wujuban. Yang terakhir, ad-dhamirul marfu'u bi fi'il istisna. Dhamir yang marfu' dengan fi'il istisna. Meskipun ini nanti akan dipelajari di belakang ya. Istisna itu kan macam-macam. Ada istisna dengan isim, ada juga dengan harf, ada juga dengan fi'il. Nah, yang dimaksud di sini istisnanya dengan fi'il. Ya, nahwu ada, khala ya, misalnya seperti lafaz ada, khala. Nahwu contoh ya. Hadarat tullabu ma ada Zaidan. Nah, situ pakai lafaz ma ada Zaidan. Nah, ada di situ merupakan fi'lun madhin mabniun 'alal fathil muqaddari lit'azzur. Ya. Jadi dia mabni fathanya muqaddar ya, bukan zahir karena ada alif di situ ya, huruf illat. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa. Ya'udu 'alal ba'dil mafhum minal kulli sabiq. Ya. Dia kembalinya kepada ya sebagian yang mafhum dari lafaz keseluruhan yang ada sebelumnya. Jadi lafaz at-tullab itu kan dikatakan hadarat tullab, hadir para pelajar. Ma ada Zaidan, selain Zaid. Ya. Tapi nanti ini akan dibahas lagi ya, di catatan kaki beliau sampaikan wa sayati tafsilu hadza fi babil istisna insyaallah. Akan datang perincian ini fi babil istisna ya, pada bab istisna insyaallah. Tiada babnya sendiri ya. Tapi kalau mau mudah mengingatnya, kalau pengecualian dengan
fiil istisna. Maka dia juga karena fiil dia butuh fa'il. Nah, fa'ilnya itu mustatir wujuban. Baik, itu yang dhamir mustatir wujuban ya. Posisinya ada 7 tempat. Sekarang kita lihat mawadhi'ud dhamiril mustatiri jawazan. Nah, ini lebih singkat, hanya 4 ya. Dhamir ya, tempat-tempat dhamir mustatir yang jawazan. Yang pertama, ad-dhamirul marfu'u bi fi'lil wahidil ghaib. Dhamir marfu dengan pelaku dengan fi'il satu orang, pelakunya itu satu orang ghaib, berarti huwa. Contohnya apa? Nahwu lafaznya Zaidun qama, Zaidun yaqumu. Bedakan kalimat kalau qama Zaidun dengan Zaidun qama ya. Paham tak bedanya? Jadi kalau redaksinya seperti ini, qama Zaidun, qama fi'il, Zaidun fa'il. Tapi kalau tulisannya dibalik ya. Zaidun qama, ini dia jadi jumlah fi'li ismiyah, di atas fi'liyah, ini di bawah ismiyah. Konsekuensinya berbeda. Kalau jumlah fi'liyah itu dimulai dengan fi'il. Kalau jumlah ismiyah dimulai dengan isim. Berarti dia mubtada di sini. Zaidnya mubtada, khabarnya mana? Di belakangnya. Jumlah fi'il dan fa'il. Fi'il qama dan fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Mustatir. Tapi di sini jawazan. Jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Zaid. Jumlahnya fi'il qama dan fa'ilnya itu adalah khabar dari lafaz Zaid yang merupakan mubtada. Bisa dipahami ya? Sama juga kalau yaqumu Zaidun dengan Zaidun yaqumu, itu beda. Kalau yaqumu fi'il mudhari'nya kita pakai yaqumu Zaidun, itu berarti strukturnya fi'il dan fa'il. Tapi kalau Zaidun yaqumu itu strukturnya mubtada khabar. Zaidun mubtada, yaqumu fi'il fa'il itu dijumlah jadi mubtada khabarnya Zaid ya. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua, ad-dhamirul marfu'u bi fi'lil ghaibah. Nah, dhamir yang dirafa karena dengan perbuatan ghaibah. Berarti hiya. Ghaibah itu orang ketiga perempuan, satu. Berarti hiya. Nahu Hindun qamat, Hindun taqumu. Sama juga tadi dengan struktur ini kan? Hindunnya disebut di depan mubtada, taqumu atau qamat itu sebagai fi'il fa'il yang jumlahnya nanti merupakan khabar. Jadi lafaz qamat atau taqumu itu fa'ilnya apa? Al-fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan. Taqdiruhu hiya. Ya. Kemudian yang ketiga, ad-dhamirul marfu'u bismil fi'lil madhi. Dhamir yang dirafa dengan isim fi'il madhi. Tadi kita sempat singgung isim fi'il ya. Kalau fa'ilnya isim fi'il amr dan isim fi'il mudhari itu sudah dibahas tadi. Itu ya. Pelakunya anta itu mustatirnya wujuban. Nah, kalau isim fi'il madhi itu fa'ilnya mustatir jawazan. Ya. Contohnya nahu Zaidun hayhat. Hayhat ismu fi'lin madin bimakna ba'uda mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan. Taqdiruhu huwa. Kemudian yang terakhir, ad-dhamirul marfu bismil fa'ili aw ismil maf'uli aw sifatil musyabbahah. Dhamir yang dirafa dengan isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il tahu ya? Itu kalau kita belajar ilmu sharaf yang polanya fa'ilun. Ya, isim fa'il. Misalnya daraba yadribu daribun. Nah, itu isim fa'il. Atau kalau polanya sulasi mazid af'ala yuf'ilu berarti muf'ilun. Kalau fa'ala yuf'ilu berarti mufa'ilun.
Itu yang dimaksud isim fa'il. Yang seperti itu, isim fa'il itu butuh fa'il. Awismil maf'ul, atau dia isim maf'ul. Isim maf'ul berarti yang polanya maf'ul. Ya, misalnya kalau daraba berarti madrubun, nasara berarti mansurun. Ya. Isim maf'ul itu butuh naibul fa'il. Ya. Kemudian yang terakhir awis sifatil musyabbah atau sifat al musyabbah. Nah, situ ada catatan kaki di bawah ya. Ismul fa'ili yarfa'u fa'ilan. Isim fa'il itu merafa' fa'il. Jadi isim ini, isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbah itu dia berfungsi seperti fi'il. Jadi nanti ada istilah itu ta'malu amala fi'li. Dia beramal, berfungsi seperti fi'ilnya. Nah, fi'ilnya, kalau fi'ilnya fa'il berarti kan aktif. Fi'ilnya butuh fa'il. Makanya dia yarfa'u fa'ilan. Wa kadzalika sifatul musyabbahah. Demikian pula sifatul musyabbahah. Ya. Misalnya isim-isim tafdil ya. Itu juga semuanya masuk dalam pembahasan. Amma ismul maf'uli, adapun isim maf'ul fayarfa'u naiban anil fa'il. Dia juga butuh marfu. Apa dia yang dia rafa? Naibun anil fa'il, pengganti fa'ilnya. Ismul fa'ili wa ghairuhu minal mushtaqatil mutahammilati dhamiran mustatiran yajibu an yakuna ad-dhamiru fiha lil ghaib. Isim fa'il ya dan yang lain-lain yang terkategori isim mushtaq yang mengandung dhamir mustatir, wajib dhamir itu lil ghaib. Ya. Berarti kalau lil ghaib berarti apa? Huwa ya dan sebagainya. Wa ya'udu 'alal ghaib, kembali kepada al ghaib. Fa in qala qailun ma taqulu fi nahwi ana 'alimun fa'idatat ta'awun. Terus bagaimana kalau berkata seorang, bagaimana apa yang Anda katakan pada contoh ana alimun faidatat ta'awun, ma taqdirud dhamiri ba'da alim. Ini tambahan saja, kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Ini tambahan. Di sini pada lafaz ini ana alimun ini kan ini kalau dilihat sekilas kan bukan dhamirnya huwa karena menunjuk jelas-jelas di depan ana. Jadi alimun di situ bukan huwa tapi ana kan. Nah, bagaimana pendapat Anda kalau ada kalimat begitu? Beliau katakan ma taqdirud dhamiri ba'da alim. Apa takdir dhamir setelah kata alim? Kulta. Ya, Anda bisa katakan apa? Ajaban nuhatu an misli hadza. Ya, dijawab oleh para ahli nahwu tentang yang semisal ini bi anna aslal jumlati ana rajulun alimun faidatat ta'awun. Nah, itu asal kalimatnya, bukan ya ada rajulun di situ yang mahzuf. Jadi ana alimun faidatat ta'awun itu asalnya ana rajulun alimun faidatat ta'awun. Fa dhamiru huna lil ghaib. Ya, dhamir di sini betul lil ghaib wa huwa aidun ala mahzufin hatman. Dia kembalinya kepada yang mahzuf, bukan ke ana, tapi ke rajul. Paham ya? Secara pasti seperti itu. Wala yasihu audatuhu 'ala dhamiri ana. Ya, tidak boleh mengembalikannya kepada dhamir ana. Jadi tetap dhamirnya itu yaudu ilal ghaib, ya. Atau yaudu 'alal ghaib. Ya, meskipun tulisannya jelas-jelas ana, harus ada mahzuf di situ. Tapi kalau nggak mengerti catatan kakinya tidak apa-apa ya. Ini tambahan saja dari beliau. Beliau ingin mengatakan bahwa fa'il dari isim fa'il atau naibul fa'il dari isim maf'ul atau sifatul musyabbahah itu kalau berupa dhamir maka dia masuk dalam pembahasan ini jawazan, mustatir jawazan. Di misalnya contoh lafaz Zaidun qa'imun. Qa'imun itu kan bentuk fa'il ya. Dari lafaz qama yaqumu fa'ilun qa'imun. Itu bentuk isim fa'il. Maka qa'imun itu butuh fa'il.
Jadi isim fa'il itu butuh fa'il. Al-fa'ilu lismil fa'ili, fa'il untuk isim fa'il qaim ini dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ya. Jadi seakan dikatakan itu Zaidun qaimun huwa. Jadi bentuk seperti ini qaimun itu berfungsi seperti fiilnya. Demikian pula lafaz Zaidun madrubun. Nah, perhatikan ini bentuknya fi'il bentuknya isim maf'ul, madrub. Berarti yang dicari bukan fa'il tetapi naibul fa'il. Makanya disebut di i'rabnya naibul fa'il lismil maf'uli dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Contoh yang berikutnya Zaidun Hasan, yang terakhir ya. Hasan ini juga bentuk isim fa'il atau as-sifatul musyabbahah. Dari kata hasuna yahsunu. Hasan. Ini fa'il yang dicari karena dia merupakan apa? Isim fa'il atau lebih tepatnya disebut as-sifatul musyabbahah. Jadi pola sulasi mazid pola sulasi mujarrad yang bentuknya fa'ula yaf'ulu itu bentuk isim fa'ilnya itu biasa disebut as-sifatul musyabbahah. Jadi al-fa'ilu lis-sifatil musyabbahati dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ini semua jawazan ya. Ada 4. Kalau yang wujuban ada 7. Tapi ringkasnya beliau sampaikan dia di halaman berikutnya biar nggak bingung. Al-khulasatu fi istitarid dhamir. Nah, ini khulasah, resume. Rangkuman ya pada ketidaktampakan dhamir, kemustatiran dhamir. Ya. Baik yang wujuban maupun jawazan. Yang pertama, yakunu dhamiru mustatiran wujuban idza kana taqdiruhu ana nahnu anta bila syurut huwa hiya fi ta'ajjubin aw istisna. Jadi dhamir mustatir itu menjadi wujuban jika takdirnya itu ana, nahnu, anta tanpa syarat. Jadi kalau sudah ketemu ini failnya ana, nahnu, anta itu pasti wujuban mustatirnya. Tidak perlu ragu lagi. Wujuban mustatir. Mustatir wujuban. Tanpa syarat. Nah, kemudian ada huwa dan hiya itu bisa wujuban dengan catatan fi ta'ajjub. Nah, dalam bentuk kalimat ta'ajjub. Jadi ada fi'il ta'ajjubnya. Atau awistisna atau ada istisna. Dengan catatan istisnanya pakai fi'il. Ya. Nah, kalau ketemu itu huwa atau hiya sebagai fa'il, dhamir fa'il berupa huwa atau hiya, tapi dalam kondisi ta'ajjub atau dikecualikan dengan fi'il istisna, maka dia juga mustatirnya wujuban. Gitu ya. Nah, selain itu jawazan. Nah, enggak paling gampang gitu ya. Jadi yang kedua, yakunu dhamiru mustatiran jawazan idza kana taqdiru. Dhamir mustatiran itu jawazan jika takdirnya huwa hiya. Ya, fi ghairi ta'ajjubin wal istisna. Selain pada ta'ajjub dan tidak pula pada istisna. Paham ya? Jadi sebetulnya dhamir yang mustatir itu hanya 5. Dhamir mustatir itu hanya 5. Ana, nahnu, anta, huwa, hiya. Nah, gitu. Selain ini, dhamir itu kan ada 12 toh. 12 atau 14. Nah, selain yang 5 ini, dia bukan mustatir. Gitu. Nah, yang mustatir itu 5 ini. Hanya saja ada yang wujuban, ada yang jawazan. Kalau sudah ketemu ana, anta, nahnu, ini sudah auto wujuban. Ya? Tidak perlu bingung lagi, itu pasti wujuban. Nah, yang perlu ekstra itu kalau ketemu hiya dan huwa. Atau huwa dan hiya. Ini secara umum huwa dan hiya ini jawazan. Kecuali pada kondisi ta'ajjub atau pada istisna dengan fi'il. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Biar semakin mahir nanti Anda
kerjakan latihannya, kerjakan betul itu latihannya. Kalau Anda dikerjakan latihannya enggak mahir, percaya. Tatbiqat itu harus dikerjakan ya. Tatbiqatun 'ala dhamir. Ini banyak sekali tatbiknya nih. Ya. Baik, ikhwafillah, saya persilakan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan sampai sini. Kalau ada ya. Ini karena pembahasan dhamir sudah selesai ya. Kita ini kan sebetulnya membahas ma'rifah. Ma'rifah itu kan ada beberapa macam. Ya, ada 5. Pertamanya dhamir. Nah, dhamir sudah kita tuntaskan. Setelah ini kita masuk ma'rifah yang kedua. Al-alam. Tapi saya kasih kesempatan dulu. Kalau ada yang mau diskusi atau ada yang mau minum kopi, silakan. Oh, belum. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isim fi'il amr ya. Kalau tidak salah dari siapa dengan apa ini kenapa itu? Bahwa katanya fi'il amr itu pasti dibentuk dari fi'il yang menunjukkan muta'addi. Fi'il amr gimana fi'il amr atau isim fi'il amr? Isim kan fi'il amr itu kan pasti dibentuk dari fi'il muta'addi. Terus pertanyaannya apa? Pastikan yang namanya muta'addi itu kan pasti nanti ada maf'ulnya. Terus Jadi pertanyaan saya, apakah isim fi'il ini yang berbentuk amr ini bisa berlaku juga dengan hampir disamakan dengan fi'il amr ini saat yang membutuhkan maf'ul atau tidak? Begini, sebetulnya tidak semua fi'il amr itu berasal dari fi'il muta'addi. Di fi'il lazim itu juga ada fi'il amrnya. Misalnya fi'il lazim itu apa? Misalnya apa? Tidur. Tidur kan tidak butuh maf'ul. Dia fi'il lazim. Adakah fi'il amrnya? Ada. Kalau kita suruh orang tidur gimana? Ada toh? Ya. Sama juga misalnya berdiri misalnya. Berdiri itu tidak butuh maf'ul. Jadi kurang pas kalau dikatakan bahwa semua fi'il amr itu muta'addi. Enggak. Kenapa? Karena bisa dibilang semua fi'il selama dia mushtaqnya itu tam, semua fi'il itu pasti punya fi'il amr. Selalu itu ada fi'il madhi, mudhari, amr. Semua fi'il itu punya itu, kecuali fi'il khusus. Namanya fi'il naqis. Seperti laisa. Laisa tidak akan Anda temukan selain fi'il madhi. Ya, tidak ada mudhari'nya, tidak ada amrnya. Ya. Dan saudaranya yang lain juga ada yang begitu. Jadi dia tidak tam. Ya, sarafnya itu tidak sempurna. Tapi semua fi'il yang sempurna sarafnya itu pasti punya fi'il amr. Terlepas dia muta'addi atau lazim. Begitu, ya. Nah, sama juga dengan isim fi'il amr ya. Bisa saja dia butuh maf'ul, bisa juga tidak. Jadi lafaz seperti soh itu kan tidak perlu nyuruh orang diam gitu, tidak butuh maf'ul. Tetapi kalau amin, bisa, dia bisa maf'ul. Kenapa? Karena kita meminta dikabulkan. Nah, yang dikabulkan itu apa? Ya, doa, ya, permohonan. Gitu ya. Jadi sekali lagi tidak semua fi'il amr itu muta'addi. Ya. Fi'il amr itu bisa juga untuk fi'il lazim. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Terakhir? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini ma'rifah kedua, sanian. Al-alam. Al-alam ini bukan alam ini ya, bukan alam semesta, bukan. Al-alam itu dalam istilah ilmu nahwu itu maksudnya nama.
Jadi ismun yu'ayyinu musammahu ta'yinan mutlaqan. Alam itu isim yang menentukan musammahu, menentukan kata yang diberi nama itu ta'yinan mutlaqan, dengan ta'yin atau dengan penentuan yang mutlak. Atau kalau bahasa sederhananya, alam itu nama lah ya. Nah, nama ini bisa nama orang ya, nama tempat, termasuk benda mati kalau dikasih nama juga alam juga ya. Atau binatang dikasih nama alam juga itu. Misalnya punya kucing kasih nama ya. Kalau Nabi SAW itu punya unta dikasih nama ya. Bahkan benda mati pedang beliau dikasih nama, sisir dikasih nama, begitu ya. Nah, itu alam juga. Nah, contohnya di sini Muhammadun, Fatimah tuh ini semua isim alam, nama orang. Tapi ada juga Makkah, Makkah ini isim alam juga ya, nama tempat. Kendari, ya itu isim alam. Ya. Abu Bakrin itu Al-Faruq, nah, termasuk gelar, gelar itu juga alam. Taqsimul alam, pembagian atau jenis alam. Yang qasimul alamu bi'tibari ma'nahu ila ismin wa laqabin wa kunyatin atau wa kunyah ya. Terbagi al-alam berdasarkan maknanya itu kepada 3. Isim, laqab, kunyah. Nah, isim itu yang biasa kita sebut nama. Nah, isim itu yang biasa kita sebut nama. Al-ismu itu adalah alamun yusamma bihi syakhsu 'inda wiladatih. Alam itu ya, al-ismu itu adalah alam yang dinamakan dengannya seseorang ketika dia lahir atau hari ke-7 lah ya. Kalau sunnahnya Nabi SAW itu hari ke-7 dikasih nama ya. Bisa juga habis lahir kasih nama juga boleh ya. Itu yang disebut dengan isim. Nah, atau kalau kita orang Indonesia itu yang tertulis di akta, nah itu isim. Nah, contohnya apa? Muhammadun, Aliyun, Fatimatu, Zainab. Nah, ini semua isim ya, nama. Ada namanya al-laqab yang kedua, al-laqab. Laqab ini alamun yush'iru bimadhil musamma au zammih. Alam atau nama yang mengesankan pujian kepada yang diberi nama atau celaannya. Atau kalau mau kita mudahkan, laqab ini gelar. Gelar ini kan bisa gelarnya bagus, bisa gelarnya buruk. Misalnya al-madah yang berupa pujian. Nahu as-siddiq. Ya, ini kan pujian lah. Berarti beliau ini orang yang membenarkan, orang yang betul-betul membenarkan. Itu kan ceritanya dari peristiwa Isra Mi'raj ya. Nabi SAW itu kan pulang dari Isra Mi'raj itu kan beliau sampaikan peristiwanya begini-begini. Itu orang-orang kafir kan tidak percaya ya. Bahkan menjadikan itu sebagai wasilah propaganda untuk membuat orang-orang ragu terhadap Nabi SAW. Jadi orang-orang musyrikin itu setelah peristiwa Isra Mi'raj itu malah bergerilya keliling ya, kemana-mana menyampaikan agar orang-orang itu ragu terhadap Nabi SAW. Dan betul ada sebagian orang itu yang termakan propaganda mereka. Nah, tapi kemudian mereka tiba juga sampai ke Abu Bakar. Abu Bakar juga dipropaganda sama mereka. Oh, Muhammad itu begini. Belum lagi selesai mereka ngomong, Abu Bakar motong. Ya, nggak usah ente terusin ya, kalau bahasa kita ya. Tidak perlu ente terusin itu. Pokoknya kalau beliau yang ngomong itu benar. Ya, in kana qala faqad shadaq. Jika beliau yang berucap pastilah benar. Jadi tidak peduli isi informasi itu apa, kalau beliau yang berbicara pasti benar. Nah, kurang lebih begitulah. Maka kemudian sejak saat itu beliau Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq ya. Nah, itu pujian ya, laqab al-madah ya. Atau Al-Faruq. Nah, ini gelarnya Umar ya. Nah, silakan dicari sejarahnya itu kenapa Umar dikasih Al-Faruq. Atau Ar-Rasyid. Di nama Harun Ar-Rasyid itu gelar. Ya. Saifullah. Nah, ini juga laqab sebetulnya ya. Laqabnya Khalid ini. Khalid ibn al-Walid itu disebut oleh Nabi SAW diberi laqab Saifullah. Tapi kalau kita Saifullah ini jadi nama orang ya. Jadi isim. Kalau di kita ini kan Saifullah jadi isim.
Sebetulnya kalau di masa Nabi SAW, Saifullah itu bukan isim, itu laqab. Jadi kalau kita dijadikan isim, kayak Abdullah, nah itu jadi isim. Kalau yang di sini maksudnya adalah laqab. Asadullah, nah, singa Allah, ini laqab ya, bukan namanya begitu. Ya. Kemudian ada juga yang berupa zam, azam ini celaan. Dikasih gelar itu karena buruk ya. Misalnya di sini apa? As-Saffah. Ini salah khalifah Bani Abbasiyah ya. Siapa khalifah pertama itu Bani Abbasiyah? Abu Abbas As-Saffah. Oh ya, bukan As-Saffah, As-Saffah. Saffah itu artinya penumpah darah. Yang menumpahkan darah. Ya, pembantai lah ya. Karena memang ceritanya membantai Bani Umayyah itu kan. Jadi ketika dia melakukan kudeta itu dia mencari semua keturunan Bani Umayyah itu terus dibantai. Kudeta berdarah. Makanya dia digelar As-Saffah, penumpah darah. Ya, Al-Hutai'ah, orang yang rendahan. Ya, Al-Jahiz, Al-Jahiznya apa ya? Saya lupa nih. Al-Jahiz. Itu bisa dilihat di kamus ya. Entar saya coba lihat. Jahiz. Ada yang ingat Jahiz? Jahiz. Oh, yang matanya melotot. Ya, mungkin matanya melotot ya. Jadi disebutnya dalam bentuk celaan ya. Mutanabbi. Nah, mutanabbi ini mengaku nabi. Orang yang mengaku nabi. Itu gelar. Disebut laqab. Jadi laqab itu bisa positif, bisa negatif. Kalau Musailamah Al-Kazzab. Nah, itu buruk itu kan. Walikannya Siddiq Al-Kazzab. Itu semuanya namanya laqab ya. Kemudian ada juga yang terakhir ini al-kunyah. Nah, kunyah. Kunyah ini apa ya? Dalam bahasa Indonesia apa ya? Panggilan sebetulnya, tapi alamun murakkabun tarkiban idhafiyan sadruhu au Ini nama tapi tersusun dengan struktur idhafah, mudhaf ilaihi, yang awalnya itu abun atau seperti Abu Zar ya, sini Abu Bakrin, Abu Hafsin, Abu Walid, atau Ummu Amrin, Ummu Zaid, Ummu Kulsum. Begitu. Bukan nama lahir tapi panggilan ya. Orang Arab biasa begitu. Sebetulnya di masyarakat kita juga ada itu ya, orang-orang Bugis itu biasa pakai Ambo ya. Ambo Dale, Ambo siapa lagi? Ambo Saka, begitu. Indo juga ada, Indo Tang, begitu. Itu sama Ummu, Abu dan Ummu. Kulturnya orang Arab sebetulnya itu ya. Dan biasa itu di masyarakat begitu, memanggil dan Abu Ummu ini tidak melulu kaitannya nasab. Memang ada juga yang nasab ya, tapi tidak selalu. Yang nasab itu kan seperti tadi siapa? Abul Walid ya, atau Ummu Sulaim misalnya. Wallahu alam ya, dia punya anak namanya Sulaim tidak ya? Yang jelas begini, kalau pakai Abu Ummu itu berarti nasab. Ya. Tapi ada juga Abu Ummu itu yang bukan nasab. Nah, kayak Abu Hurairah. Dah. Abu Janda itu Allah alam ya. Ini kita bicara nama manusia ya. Jadi Abu Hurairah itu termasuk bukan nasab. Ya. Atau apa lagi ya? Abu Jahal, betul ya, Abu Lahab. Itu kunyah tapi bukan nasab. Tapi yang jelas ada abu, ada umunya. Kalau sudah ketemu begitu, itu namanya kunyah. Baik, kemudian ada tambihan. Ada dua
catatan penting yang beliau sampaikan. Yang pertama, awalan kullu naw'in minal anwa'is tsalatsatis sabiqati alamun yu'ayyanu musammahu ta'yinan mutlaqan. Semua jenis 3 yang di atas, baik itu isim, laqab atau kunyah, itu semuanya alam, ya, yang ditentukan musammahu, yang disebutkan namanya dengan ta'yin mutlaqan. Yang kedua, jadi semuanya alam, ya, tidak ada bedanya, itu semua alam. Jadi jangan menganggap hanya isim saja yang alam. Kunyah itu alam, laqab juga alam. Kemudian yang kedua, al farqu bainal laqabi wan na'ti. Perbedaan antara laqab dengan na'at, dengan sifat. Karena ada orang disebut, ya, si apa, ya, si A al apa misalnya, ya. Tapi itu sifat, bukan laqab. Ya, kalau itu laqab, kalau itu, ya. Nah, tapi apa bedanya laqab dengan na'at? Annal laqaba alamun yu'ayyanu musammahu ta'yinan mutlaqan wa yush'iru bimadahin auzam. Nah, laqab itu alam yang ditentukan musammah atau nama, ya, isim yang diberi nama dengan itu dengan ta'yin mutlak dan menyiratkan pujian atau celaan. Itu laqab. Ya, jadi gelaran itu bisa positif bisa negatif. Aman na'at, adapun na'at falaisa alaman. Na'at itu bukan alam. Ya. Jadi sifat misalnya misalnya rajulun rasyid. Nah, itu bukan alam, itu rasyidnya. Sifat dia na'at. Ya, kemudian walam yudha li yu'ayyina musamman, dan tidak dibuat untuk menentukan nama yang orang yang disebut itu. Disebut rasyid itu karena sifat dia, ya. Misalnya rajulun alim, orang yang berilmu misalnya, atau rajulun alim, orang yang berilmu. Tapi kan tidak spesifik, ya? Tidak spesifik. Orang yang berilmu yang lain banyak. Tapi kalau disebut Musailamah Al-Kazzab itu cuman dia gitu. Di ta'yin itu, yang diberi nama itu, ya, yang diberi laqab itu, ya dia itu. Kalau disebut As-Siddiq, ya beliau satu orang itu, sosok itu. Jadi sudah spesifik, ya, dia ma'rifah. Nah, makanya di sini di catatan kaki beliau tambahkan wa minal furuqi aidan, di antara perbedaannya juga anna na'ta la yakunu illa mushtaqqa, bahwa na'at itu, sifat itu tidak ada kecuali dia berupa mushtaq, berupa kata bentukan. Mushtaq itu kan berarti bentukan, ya. Au muawwalan bil mushtaq, atau ditakwil sebagai mushtaq. Sementara laqab wal laqaba la yushtaratu fihi hadza, tidak dipersyaratkan padanya ketentuan ini. Jadi bisa saja laqab itu bukan mushtaq, ya. Kemudian wa annal laqaba la yakunu illa ma'rifah. Laqab itu tidak ada kecuali ma'rifah, pasti ma'rifah dia. Li'annahu alam, karena alam kan. Alam itu kan salah satu jenis isim ma'rifah. Amma na'atu fayakunu ma'rifatan wa yakunu nakiratan ala hasbil man'ud. Adapun na'at atau sifat itu bisa ma'rifah, bisa juga nakirah sesuai man'udnya. Kan dia ikut kepada pemilik sifatnya. Kalau pemilik sifatnya ma'rifah, dia harus ma'rifah. Tapi kalau pemilik sifatnya nakirah, dia tidak boleh ma'rifah. Dia harus nakirah juga. Itu, ya, sedikit tambahan. Kemudian ada lagi ketentuan at-tartibu bainal ismi wal laqbi wal kunyah. Tertib, urutan antara isim, laqab dan kunyah. Ada 2 ketentuan. Yang pertama, ini spesifik, kalau kunyah tidak dibahas, ya, tidak ada urutannya kalau kunyah. Yang ada itu sebetulnya isim dan laqab. Iza jatama al ismu wal laqabu, kalau berhimpun isim dan laqab, quddimal ismu wa ukhiral laqab. Didahulukan isim dan diakhirkan laqab. Gelar itu di belakang. Fanaqul, kita katakan Aliyun Zainul Abidin. Namanya kan Ali. Zainul Abidin itu gelarnya. Zainul Abidin itu artinya apa? Perhiasan, ya, para hamba. Nah, itu. Wala naqul, kita tidak katakan Zainul Abidin Ali. Bukan. Jadi laqabnya belakangan. Namanya dulu. Ya. Kecuali
Pengecualian. Illa in kana laqabu asyhara minal ismi. Jika laqabnya itu ternyata lebih masyhur, lebih terkenal daripada isimnya. Ya. Fayasihu taqdimuhu wa yasihu ta'khiruh. Maka boleh laqab itu dikedepankan dan boleh juga dibelakangkan. Ini dengan catatan apa? Laqabnya itu sedemikian terkenal daripada isimnya. Karena ada nama orang itu ya gelarnya lebih dikenal daripada namanya. Kita ditanya namanya siapa nggak tahu, tapi gelarnya tahu. Bisa jadi. Nah, misalnya gini ya. Nahu as-safahu Abdullahi awalul khulafa'il abbasiyin. Ya, as-safa Abdullah. Abdullah ini biasanya jarang kita tahu kan? Biasanya kalau ditanya siapa khalifah Abbasiyah pertama, orang sebutnya Abul Abbas Safa, tapi Abdullahnya nggak tahu. Hah? Atau misalnya ada sahabat, jadi isimnya nggak ketahuan lagi, toh tidak terkenal lah isimnya. Ya, jadi yang justru lebih terkenal itu apa? Laqabnya. Ya. Siapa lagi ya? Jadi lebih ya. Nah, kalau kasus begini berarti boleh laqab itu boleh di depan, boleh di belakang. Contoh lagi Al-Masih. Ya, Al-Masih itu kan laqab. Nama aslinya Isa bin Maryam. Isim itu Isa, laqabnya Al-Masih. Nah, tapi karena Al-Masihnya lebih terkenal, ya bisa disebut laqabnya di depan. Al-Masihu Isa atau boleh Isa Al-Masih. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi asalnya laqab itu belakang. Umar Al-Faruq, Abu Bakar ya, As-Siddiq, ya siapa lagi ya? Musailamah Al-Kazzab. Tapi kalau sudah sangat terkenal laqab itu, maka bisa saja laqabnya dikedepankan. Isimnya. Sebenarnya laqabnya bisa dikedepankan. Kalau laqabnya itu sedemikian terkenal, maka laqabnya bisa dikedepankan, tidak harus di belakang. Siapa? Al-Khattab. Siapa? Oh, Al-Khattab. Ya, itu laqab semua ya. Asy-Syafi'i, ya Asy-Syafi'i misalnya. Asy-Syafi'i itu sebetulnya nisbatnya itu bukan nama beliau, langsung itu bukan isimnya, itu laqabnya. Di laqab itu bisa nisbat tempat ya. Asy-Syafi'i itu nisbat ke kakeknya sebetulnya. Jadi bukan bapaknya juga, Muhammad bin Idris. Itu nama beliau Muhammad. Ya. Tapi lebih terkenalnya Asy-Syafi'i. Berarti laqabnya lebih terkenal. Ya. Siapa lagi ya? Al-Qurtubi. Coba ditanya antum, Al-Qurtubi itu namanya siapa? Nah, banyak yang nggak tahu. Siapa lagi ya? At-Tabari. Nah, coba At-Tabari. Lebih terkenal Ibnu Jarir itu binnya namanya siapa? Nah, Abdullah. Nah, sering itu karena Abdullah itu banyak sekali toh. Makanya dibedakan dengan Ibnu. Jadi kadang Abdullah itu tidak disebut lagi, sama seperti Abdullah bin Umar. Orang itu sebutnya Ibnu Umar. Nah, kalau tidak disebut Abdullahnya, hanya Ibnu Umar, itu otomatis ngerujuknya ke Abdullah. Meskipun sebetulnya anaknya Umar itu banyak. Anaknya Umar itu banyak, tapi kalau disebut Ibnu Umar itu maksudnya adalah Abdullah itu. Nah, saking seringnya Abdullah itu banyak dihapus. Ibnu Abbas itu Abdullah juga. Ibnu Mas'ud itu Abdullah. Nah, tapi kalau dihilangkan, orang tahu. Gitu. Jadi kadang isim itu malah tidak ketahuan gitu. Yang lebih ketahuan itu malah laqab atau kunyahnya ya. Tapi yang ada ketentuannya sekali lagi, yang pertama laqab ketemu isim. Laqab ketemu isim, ketentuan asalnya laqab di belakang. Kecuali kalau laqabnya itu sedemikian masyhurnya, maka boleh dikedepankan. Kemudian bagaimana kalau kunyah? Nah, ini boleh sampaikan yang kedua, wala tartiba bainal kunyati wa ghairiha. Tidak ada urutan antara kunyah dengan yang lain. Jadi kalau kunyah, misalnya di sini kunyah ketemu nama, ketemu isim.
Hadara Abu Hafsin Umar. Nah, boleh. Boleh Abu Hafsnya dulu, boleh Umar. Ya, dalam Arba'in Nawawiyah kan disebut Abu Hafs dulu. Bahkan Amirul Mukmininnya dulu disebut kan? An Amiril Mukminina Abi Hafs. Baru Umar. Nah, Amirul Mukminin itu lakopnya Umar yang lain. Selain Al-Faruq dia juga digelari Amirul Mukminin. Atau bisa juga kita balik hadara Umaru Abu Hafsin. Jadi Abu Hafsin itu boleh di belakang, boleh di depan. Tidak ada aturan kalau kunyah. Hadara Abu Hafsin Al-Faruq boleh, atau Abu Hafsinnya ada letak paling belakang. Hadara Al-Faruqu Abu Hafsin. Atau kalau ketemu tiga-tiganya gimana? Nah, lihat aturan di atas, lakop paling belakang, tapi boleh bertukar. Abu Hafsin itu terserah di mana. Misalnya hadara Abu Hafsin, ini berarti kunyahnya di depan dah. Umarul Faruq. Nah, Al-Faruqnya di belakang, lakop kan? Boleh juga hadara Umar, isimnya yang didepankan. Abu Hafsin, ini Abu Hafsin kan terserah urutannya dia. Kunyah dah. Al-Faruq di belakang lagi. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kunyah itu leluasa. Bisa juga Anda sebut hadara Umarul Faruq Abu Hafsin. Kalau disebut Al-Faruq duluan boleh nggak? Boleh saja kalau Al-Faruq itu sedemikian terkenal. Tapi rasanya Al-Faruq tidak begitu ini. Yang kalau yang terkenal itu Amirul Mukminin itu boleh. Karena itu sangat terkenal. Khalifah Amirul Mukminin. Makanya biasanya disebutkan an Amirul Mukminin. Atau kalau kalau istri-istri Nabi Ummul Mukminin. Baik, Wafillah rahmatullahi alaikum. Ini bagian terakhir, i'rabul ismi wal kunyati wal laqab. Mudah saja ya. I'rabnya gampang. Kita sederhanakan ya sesuai penjelasan beliau, dijadikan badal. Dijadikan badal, kelar sudah selesai. Jadi, iza jatama'atis salasatu aw jatama'asnani minha, jika berhimpun ketiganya, ini isim, kunyah dan laqab, atau berhimpun dua di antaranya, u'ribal awwalu ala hasbil awamil dakhilati alaihi. Di i'rab yang pertama sesuai dengan amil yang memasukinya, wa u'riba ma ba'dal awwali badalan anil awwal. Dan di i'rab yang ada setelah yang awal sebagai badal dari awal itu. Contohnya begini. Nah, misal ijtima isnain, misal berkumpul dua. Hadara Abu Bakrin. Abu Bakrin ini apa tadi? Nah, kunyah, ada abunya. Ini kunyah. Kemudian as-siddiq ini laqab. Laqab di belakang, ya. Nah, bagaimana i'rabnya? Abu Bakrin, Anda i'rab dahulu. Apa Abu Bakrin kan jelas fa'il dari kata hadar. Abu fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Bakrin mudhafun ilaihi majrur. Wa alamatu jarhil kasrah. As-siddiq badal marfu wa alamatu rafihi dhammah. Jelas ya? Kalau contoh kedua, ra'aitu Aba Bakrin. Berarti yang di belakangnya as-siddiqah. Maf'ul kan? Aba. Maka yang di belakang juga ikut mansub. Aba maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Bakrin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhil kasrah. As-siddiqa badalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Marartu bi Abi Bakrin as-siddiq. Nah, jelas ini majrur kan? Ya, siddiqi. Abi ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Bakrin mudhafun ilaihi majrur, as-siddiqi badalun majrur wa alamatu jarrihil kasrah. Ya. Jadi ini cara sederhana untuk mengi'rab kalau berhimpun ya ketiga macam alam atau dua macam alam. Nanti contoh ketiga yang berhimpun tiga setelahnya. Tapi beliau kasih catatan kaki di situ untuk tambahan ya. Bisa juga di-i'rab bukan sebagai badal ya, bisa di-i'rab sebagai au atfa bayan. Bisa juga au taukidan lafzian bil muradif. Nah, ini alternatif lain ya.
Litawassu'i, untuk memperluas, raji. Nah, silakan merujuk, silakan murajaah An-Nahwul Wafi, ya, kitab An-Nahwul Wafi. Kalau mau tahu yang lebih luas ya. Tapi kalau mau mudah itu tadi, i'rab sebagai badal. Simple. Entah berhimpun 2 atau 3. Nah, contoh yang 3 ini. Misalu jittima'is salasa. Misal berhimpun 3. Hadara Umar, isim. Al-Faruqu, laqab. Abu Hafsin, kunyah. Berhimpun 3 kan? Urutan sudah benar toh? Kalau ada laqab di belakang, Al-Faruq. Isim di depan. Terus Abu Hafsin, nah Abu Hafsin kan bebas. Ya, kunyah itu boleh di belakang, boleh di tengah, boleh di depan. Jadi urutannya sudah sesuai ya. Nah, Umar itu fa'ilun marfu. Fa'ilnya kata fa'il dari hadara. Karena fa'il dia marfu kan? Maka Al-Faruq sebagai badalnya marfu juga. Al-Faruq badal min Umar. Marfu. Abu Hafs gimana? Sama. Abu Hafs badal sanin namanya. Badalun sanin, badal kedua. Ya, min Umar, dari lafaz Umar, marfu. Hafsin mudhaf ilaihi, majrur. Jelas ya? Contoh lagi, ra'aitu Umar al-Faruqa Aba Hafs. Ya, sama ya. Jadi lafaz Umar sekarang dia mansub karena berposisi sebagai maf'ulun bihi. Makanya dia dibaca Umar. Maf'ulun bihi mansub. Al-Faruq juga mansub jadinya. Al-Faruqah. Ya, sebagai badal ya, badal min Umar mansub. Aba Hafsin juga sama. Tadinya Abu, sekarang jadi Aba. Aba badlun sanin min Umar mansub. Hafsin mudhaf ilaihi majrur. Kalau dijar bagaimana? Marartu bi Umar al-Faruqi Abi Hafsin. Umar itu isim la yang sharif ya. Yang lalu kita sudah bahas, dia lafaz ma'lul. Jadi Umar ismun majrurun wa alamatu jarrihil fathah. Dia dijar karena ada huruf jar bi di situ. Bi Umar, isim la yang sharif. Al-Faruq badalnya, karena badal dia ngikut ke Umar. Umar majrur, maka Al-Faruq juga majrur. Cuman bedanya kalau Umar dengan fathah, Al-Faruq dengan kasrah. Makanya dibaca bi Umarul Faruqi. Ya. Wa alamatu jarrihil kasrah. Abi Hafsin juga sama, dijar juga kan, ngikut. Ini badal kedua. Ya. Kalau Anda mau teruskan badal 3, badal 4 juga boleh. Misalnya ada lafaz Amiril Mukminin, ada lagi lafaz apa ya? Ya, itu bisa badal. Ya. Jadi badal itu bisa banyak ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, ini sudah selesai pembahasan kita tentang alam. Jadi pendek saja alam ya. Hanya ada keterangan tambahan tentang isim, laqab, kunyah. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Kalau pembuatan nama-nama kayak kita biasa di di sabab itu biasa ada yang memberikan nama, misalnya Ustadz Firdaus Al-Manwi. Ya, itu laqab. Ustadz Ilin Al-Qolama, maksudnya. Ya, laqab. Ini dia masuknya kategori apa dia? Laqab. Maksudnya? Kalau nama produk alam dia. Alam. Ya, kalau nama asli ya sebagai isim. Tapi kalau gelarnya laqab. Yang jelas tidak ada kunyahnya. Apa? Kenapa? Ada yang memasukkan sebagai kunyah karena dikaitkan dengan dikiaskan dengan Abu Ummu. Jadi Ibnu Bintu itu kadang ada yang masukkan kunyah. Jadi misalnya Ibnul Khattab, Ibnu Umar, Ibnu Hajar. Ya, karena Ibnu itu juga tidak melulu kaitannya dengan nasab, toh. Seperti Ibnul Khattab itu nasab, ya. Ibnu Umar itu nasab, ya.
Ibnu Hajar, ya ada yang menyebutnya nasab juga itu. Ya, cerita bahwa itu dari inspirasi batu yang berlubang itu cerita yang tidak jelas sumbernya itu. Itu tidak jelas itu sumbernya itu. Ya, sampai sekarang saya belum tahu itu dasar. Wallahu alam ya. Beberapa ulama yang saya tanya juga tidak tahu itu sumber rujukan cerita apa itu dia murid yang bodoh tidak bisa belajar lalu kemudian melihat air itu melubangi batu segala macam ya. Wallahu alam itu sumber ceritanya dari mana. Ibnu apa ya? Malah dijadikan iben. Ya, kalau kita bisa jadi nama, jadi isim ya, ada kita itu ibnu itu jadi isim jadinya. Harusnya bukan. Ibnu itu kan, ibnu itu kalau kita di Indonesia kita nggak nyebutnya ibnu, justru penulisannya itu kita sebutnya bin. Kita itu kebiasaan orang Indonesia itu kan nyebutnya bin. Umar bin, sebetulnya bacanya itu bukan bin. Baknya itu sukun. Baknya itu sukun. Ya, tapi kan kita jarang menyebutnya itu. Kita biasanya sebutnya bin. Makanya semua kita ini bin semua nih. Kecuali perempuan saja yang bukan perempuan binti. Bin juga ya. Sama ya, ini tapi jadi Siti. Gitu ya. Baik, ada lagi yang lain? Kalau ini Ustaz yang terakhir tadi itu yang layang sorry, misalnya Umar, tentang penyebutan Umar. Itu kan kalau nggak salah itu pernah dibahas juga, kalau saya nggak ikut sih kemarin. Apa itu? Misalnya Bil, kalau di Umar kan, kalau bi berarti di Umaro gitu. Terus? Tapi kalau pakai alif lam jadi balik lagi gitu. Ya. Bil Umari gitu. Kalau pakai alif lam balik lagi. Karena isim la yang sharif itu ketentuannya kan malam yudhaf au yaku ba'da al radif, tidak terletak sebagai mudhafun atau ada alif lam mendahuluinya. Jadi bahkan seandainya ada mudhafnya, Umar ini sebagai mudhaf, maka tidak boleh, tidak dibaca jar. Ya, misalnya contoh yang paling mudah itu masjid, ya masajid itu kan bentuk isim la yang sharif. Kalau kita pakai tanpa posisi dia idhofah dan tidak beralif lam, maka dibacanya majrurnya bil fathah, mim masajida. Ya, tapi kalau misalnya dia mudhafun dinisbatkan kepada Allah, maka majrurnya dan kasrah, mim masajidillahi. Gitu, karena dia mudhaf. Di syaratnya isim la yang sharif itu di-i'rab dengan jar fathah itu kalau apa? Pertama dia bukan mudhaf. Kemudian yang kedua tidak ada alif lam ta'rif. Jadi kalau ada misalnya al masajid itu nggak boleh dijar dengan fathah, tapi dijarnya dengan kasrah. Gitu. Ya semua isim la yang sharif begitu. Syaratnya itu ya. Malam yudhaf au yaku ba'da al, selama dia tidak disandarkan. Nah, artinya bukan mudhaf dan tidak terletak setelah alif lam. Ada lagi yang lain? Kalau kita sudah menggabungkannya sudah paham isim menjadi marfu'in ini apa ini awal-awal menggunakan isim sekarang misalnya kalau dia hadir ini Kenapa itu? waktu bisa kita ilah Ustaz. Ya bisa. Sudah bisa. Ada lagi? Ya. Berikutnya kita bahas isim isyarah ya, tapi pertemuan mendatang ya. Kita cukupkan dulu ya. Insyaallah jadi sudah 2 ma'rifah yang kita bahas, dhamir dan alam. Si kurang 3 lagi ya. Insyaallah pertemuan berikutnya isim isyarah.
Ya, kalau waktunya cukup kita bahas kalian dengan mausulnya. Ya, cukupkan dulu ikhwafillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jadi di bulan Ramadan saya majukan saja ya ke sore. Hari apa? Senin. Dimajukan ke Senin sore.